Pak Rektor, kalau kita lihat pengembangan pendidikan tadi, di samping masalah pembiayaan, tapi juga ada kendala-kendala lingkungan yang lain termasuk infrastruktur gitu Pak Rektor kan. Nah ini kalau mungkin masyarakat perlu tahu juga bagaimana kendala yang dihadapi Universitas Jabagapur sekarang nih Pak. Nah, insya Allah setiap perjuangan itu pasti ada hambatan dan kendala. Jadi kendala yang pertama adalah memang infrastruktur seperti Pak Imdin katakan tadi. Jadi kami saat ini memang masih banyak memerlukan terutama yang kita perlukan sekarang adalah laboratorium riset. Karena arah kita, visi kita adalah menjadikan university riset. Jadi harus ada laboratorium riset. Sekarang laboratorium itu bukan nggak ada, tapi kita tempatkan di ruang yang lain. Tapi kita perlu laboratorium khusus. Kemudian satu lagi untuk menyiapkan lulusan kita, untuk memperkenalkan lulusan kita kepada dunia kerja, itu kita memerlukan lab yang disebut Career Development Center, CDC. Jadi kami juga itu belum ada, yang selama ini kami gunakan ruang kuliah untuk kita lakukan pembinaan kepada calon-calon lulusan dalam rangka menghadapi dunia kerja. Nah, dalam rangka menyelesaikan persoalan internal terutama infrastruktur ini ada kerjasama dengan pihak luar gitu Pak kan, mencari pembiayaan. Karena kita tahu bahwa di luar juga banyak funding-funding yang mau bersedia membiayai gitu Pak. Baik Pak Imdin, itu kami ada mengusulkan ke beberapa instansi memang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Dikti. Nah, jadi kami sudah mengajukan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu untuk pengadaan laboratorium riset dan Career Development Center. Jadi kami sedang menunggu jawaban. Kemudian kepada pihak lain juga kami berharap kepada kepada Dewan Perwakilan Rakyat lah, yang anggotanya kan ada orang Aceh di sana. Jadi kami mengharapkan bantuan mereka itu sehingga bisa memperhatikan kampus Universitas Jabagapur dalam hal infrastruktur tadi Pak Imdi. Secara hukum atau secara administratif itu sangat memungkinkan Pak ya dibantu dari pemerintah ke Yayasan Jabagapur Pak. Iya, kalau pemerintah daerah, Pemda itu memang sudah ada aturannya, nggak bisa lagi membantu. Nah, dalam 3 tahun terakhir. Jadi mau tidak mau Jabagapur juga harus mencari dana sendiri gitu Pak, secara mandiri ya. Betul. Termasuk pengembangan sawit tadi ya. Pengembangan sawit tadi ya, itu kan artinya kan tidak maksimal, jadi pelan-pelan. Jadi supaya maksimal itulah dana-dana yang berasal dari pusat itu yang bisa secara instan bisa kita bangun infrastruktur tadi. Untuk mensupport Pak ya kegiatan infrastrukturnya. Pak Rektor, bagaimana perguruan tinggi ini memang ada misi sosialnya untuk pengembangan daerah sekitarnya atau peningkatan pendidikan. Tapi juga tidak terlepas dari kompetisi atau persaingan di luar, terutama dalam hal mencari menempatkan lulusan-lulusannya gitu. Nah, apa upaya yang dilakukan oleh Jabagapur untuk mengembangkan supaya lulusan-lulusannya juga sangat kompetitif gitu Pak? Ya, itulah seperti yang saya sebutkan tadi. Kita kan memerlukan yang saya sebutkan tadi, yaitu laboratorium CDC ya, Career Development Center. Jadi setiap lulusan kita dan mahasiswa yang mau lulus semester 8 itu kami godok ya, tidak terlalu lama lah, kami godok ya sekitar 1 minggu lah. Kami panggil praktisi dari dunia industri dan dunia kerja, dunia usaha untuk memberikan masukan-masukan pelatihan BIMTEK kepada mahasiswa kita, kemudian kepada lulusan alumni agar mereka dapat beradaptasi dengan dunia kerjanya di luar, bagaimana cara mencari kerja, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan keadaan di luar setelah kita tidak lagi jadi mahasiswa. Itulah upaya kami Pak Din. Untuk bisa bersaing di luar dan diketahui oleh masyarakat gitu. Betul. Terus ini kan ada fakultas-fakultas yang menjadi favorit. Betul. Pak, di Jabagapur juga ada fakultas-fakultas yang menjadi sasaran dari calon-calon mahasiswa Pak. Betul.
Mana kira-kira fakultasnya gitu? Itu ada, saya kira sekarang saya simak itu ada 3 fakultas memang jadi sasaran Favorit lah gitu ya. favorit mahasiswa baru. Kalau dulu sekitar 5 tahun yang lalu tuh FKIP banyak, tapi sekarang FKIP sudah menurun calon mahasiswanya. Yang mendominasi sekali adalah Fakultas Teknik Informatika. Kami ada Fakultas Teknik Informatika. Itu kan fakultas pertamanya juga dulu. Pak Enggak, Rektor. Fakultas Teknik itu malah fakultas terakhir itu. Terakhir ya. Yang terakhir didirikan. Kemudian yang nomor 2 Fakultas Ekonomi, Pak Emdi. Jadi ini juga banyak calon mahasiswa baru. Satu lagi Fakultas Hukum tadi. Jadi Fakultas Hukum karena yang menjadi sudah mahasiswanya bekerja itu yang sudah bekerja. Jadi mereka itu ya jelas karena tidak bekerja kan tidak bisa pergi keluar. Ya, Jadi itulah yang menjadi favorit mereka. Nah ini masing-masing universitas itu kan punya keunggulan juga gitu Pak kan. Misalnya kayak Universitas Cakrawala ada beberapa bidang dia sangat unggul gitu ya kan. Nah barangkali di Uniga nih, Universitas Jabagapur juga punya keunggulan-keunggulan tersendiri juga sehingga dia bisa dibilang salah satu universitas yang mempunyai spesifikasi juga gitu. Ya, betul. Jadi saya mendeteksi memang ada 2 fakultas itu yang unggul. Meskipun yang saya sebutkan tadi walaupun mahasiswanya itu banyak di sana berarti belum sempat unggul lah. Seperti Fakultas Teknik saya belum melihat keunggulannya. Namun bukan tidak ada. Saya juga Fakultas Ekonomi. Tapi yang saya lihat sekarang yang keunggulannya ada di Fakultas Pertanian malah. Mungkin karena ada faktor lingkungan juga gitu, itu. Jadi Fakultas Pertanian ini mereka ini sudah mampu, mahasiswanya tentu dibimbing oleh dosen, mampu menciptakan suatu mesin peretas telur. Teknologi ayam itu ya. Teknologi ayam itu. Jadi mereka itu sudah dapat digunakan oleh masyarakat di sekitar kampus. Artinya masyarakat itu tidak lama-lama lagi lah untuk menghasilkan ayam dari telur itu karena sudah ada mesin peretasnya. Itu yang saya lihat. Maka itu salah satu keunggulan daripada mahasiswa kita. Yang nomor 2 ada satu lagi di FKIP. Jadi di FKIP itu ada suatu keunggulan kami yaitu yang namanya hypnotizing. Hypnotizing. Itu konseling itu. Konseling. Jadi artinya mahasiswa itu kita bekali supaya mereka itu sewaktu ada praktek ke sekolah namanya, mereka itu bisa menghipnotis, artinya dalam arti positif, siswa-siswa yang malas belajar bisa rajin belajar, nggak malas. Yang bengal-bengal maksudnya yang jarang masuk sekolah, dihipnotis oleh mahasiswa kami ini yang tentu diajarkan oleh instruktur yang ada, dosen yang merupakan dosen di kami itu. Nah, itu merupakan sesuatu yang sangat menarik bagi siswa. Hipnoterapi itu. Jadi itu dia. Saya lihat itu sampai sekarang cuma 2 itu yang bisa kita andalkan. Kita andal keluar, meskipun ke depan juga akan kita kembangkan. Ada yang lainnya. Kemudian Pak Rektor ini dalam rangka akreditasi, kemudian juga untuk mendapat pengakuan dari masyarakat, termasuk juga dari lembaga-lembaga lain, biasanya universitas itu menonjolkan alumni-alumninya gitu ya kan, baik itu yang bergerak di dunia industri, jadi pengusaha atau tokoh-tokoh masyarakat. Barangkali mungkin ada beberapa tokoh masyarakat atau pengusaha-pengusaha yang bisa menjadi contoh bagi masyarakat bahwa mereka ini adalah alumni dari Jabagapur gitu. Baik, Budi. Kalau untuk di dunia industri atau di dunia usaha itu belum terdeteksi artinya tokohnya, tapi kalau misalnya sebagai pengusaha yang sederhana memang ada. Tapi yang saya ingat sekarang di tingkat provinsi itu ada alumni kami sekarang menjadi di dinas provinsi ya, menjadi kalau dulu itu yang BPPT bagian pelatihan kepegawaian. Itu namanya lupa saya, itu dari Teknik Informatika Pak. Jadi kepala dinasnya beliau sekarang dari alumni Jabagapur. Nah, kalau beliau udah dengar sekarang, alhamdulillah kami sangat bangga. Kemudian satu lagi di tingkat nasional, Pak Endi, kami dengar. Itu di Kemenkumham, menjadi Direktur Pelayanan, Eselon 2 itu Eselon 2, Direktur Pelayanan. Itu dari Fakultas Hukum alumninya. Beliau itu S1-nya di Fakultas Hukum kami, kemudian bertugas di sini dulu, di Kejaksaan, kemudian terus pindah sampai ke Kemenkumham sekarang menjadi direktur itu.